Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvia Sri Utami. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem pencernaan. Mulut ini sendiri yang berfungsi untuk memotong makanan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Kemudian ada lidah. Lidah yang berfungsi untuk mencerna makanan dan memberikan efek rasa pada makanan. Nah, di dalam mulut sendiri terdapat air ludah. Air ludah berfungsi untuk melembabkan, melunakkan makanan, dan membantu proses penelanan ke dalam kerongkongan. Di dalam mulut sendiri terdapat enzim penting yaitu pertalin dan amilase. Kemudian bagian yang kedua yaitu ada kerongkongan. Kerongkongan merupakan bagian di antara mulut dengan lambung. Fungsinya kerongkongan sendiri membawa makanan dari mulut kemudian disalurkan melalui lambung. Otot-otot dalam kerongkongan berfungsi untuk menekan makanan supaya masuk ke dalam lambung, kemudian menutupnya agar tidak masuk ke dalam saluran pernafasan. Bagian selanjutnya yaitu lambung. Lambung ini sendiri berukuran 2 kepalan tangan. Lambung ini terletak di antara esofagus dan usus halus. Nah, fungsi utama lambung ini sendiri yaitu memproses makanan dengan cairan yang ditelan. Kemudian, memproduksinya makanan tersebut setelah dicerna dengan cairan dan mengosongkannya menuju usus halus. Nah, fungsi-fungsi lambung ini sendiri merupakan bagian-bagian penting dalam proses pencernaan. Hati ini berfungsi untuk menstabilkan kadar gula darah atau glukosa. Nah, fungsi hati ini jika kadar gula tinggi, maka akan menyaringkannya melalui pembuluh vena dan disimpan pada bentuk glukogen. Dan jika kadar gulanya rendah, maka akan memecahkannya, kemudian disalurkan ke seluruh pembuluh darah. Pankreas ini berfungsi menghasilkan hormon dan enzim, berfungsi untuk menghancurkan makanan dalam perut. Dalam pankreas ini sendiri memiliki fungsi eksokrin dan endokrin. Eksokrin berfungsi mengeluarkan air liur, kemudian menghasilkan enzim seluruh cerna. Kemudian fungsi endokrinnya yaitu menghasilkan enzim insulin dan glukagen. Kemudian dalam pankreas sendiri menghasilkan enzim lipase dan lemak, kemudian enzim inkresin menguraikan protein dan enzim amilase untuk menguraikan karbohidrat. Selanjutnya yaitu empedu. Empedu berfungsi untuk menetralkan asam lambung, menetralkan lemak, kemudian membantu hati untuk mengeluarkan zat-zat beracun dan menghasilkan enzim lipase. Kemudian ada usus halus. Usus halus dibagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, kemudian jejunum, usus kosong, dan ileum atau penyerapan. Dalam usus halus sendiri berfungsi sebagai pengurai nutrisi, yaitu menguraikan enzim yang memecahkan gula dan hati, dan berfungsi sebagai penyerapan gizi sehingga lebih maksimal. Besar. Usus besar sendiri berfungsi untuk membuang cairan mineral dari sisa-sisa makanan yang dicerna. Kemudian dibentuk menjadi bagian yang padat yang disebut dengan feses. Feses sendiri merupakan bagian dari sisa-sisa pencernaan. Selanjutnya yaitu rektum. Rektum berfungsi sebagai tempat penampungan sementara feses. Yang selanjutnya yaitu anus. Anus berfungsi sebagai jalan keluarnya feses.